Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estri Pembajang dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 10. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 8 Desember 1941, pangkalan Armada Amerika Serikat di Pulau Hawaii yaitu Pearl Harbor dengan tiba-tiba diserang Jepang. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando itu bernama APDACOM, American British Dutch Australian Command. Dengan demikian, Jepang telah membuka jalan untuk menduduki benua Asia termasuk Indonesia. 5 jam setelah penyerangan atas Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang penyerahan tanpa syarat. Angkatan Perang Sekutu di Indonesia kepada Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Imamura pada tanggal 18 Maret 1942, maka sejak itu berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Dan resmi berdirilah pemerintahan pendudukan Jepang. Pada tanggal 10 Januari 1942, Jepang sampai di Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian, proses Jepang menduduki Indonesia. Pada permulaannya, Jepang membuat pemerintahan militer yang disebut Gunseibu, yaitu tugasnya memulihkan ketertiban dan keamanan. Alasan Jepang diterima dengan baik di Indonesia karena menjanjikan kemerdekaan serta kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah dan mengibarkan bendera merah putih serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dibentuk Gerakan 3A oleh Kantor Propaganda pada tanggal 29 April 1942. Dengan semboyan dan semangat 3A, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A tidak berlangsung lama. Pemerintah militer Jepang memerlukan dukungan dari penduduk dan tokoh Indonesia. Muhammad Hatta menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pemerintahan Jepang. Muhammad Hatta dan Soekarno bersatu memimpin rakyat Indonesia dalam masa sulit. Selanjutnya, peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Pihak Jepang mengirimkan ultimatum kepada Belanda agar segera menyerahkan diri. Kalau Belanda menolak, maka Jepang akan menghancurkan kota Bandung. Ultimatum tersebut akhirnya menyebabkan Belanda memutuskan untuk menyerah. Pada tanggal 8 Maret 1942, delegasi Belanda tiba di lapangan terbang Kalijati. Rombongan tersebut terdiri dari Jenderal Thierpoorten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Rombongan delegasi Belanda tersebut diterima oleh Jenderal Imamura. Pihak Jepang dan Belanda kemudian melakukan perundingan di rumah Bintara Sekolah Penerbangan. Setelah terus-menerus ditekan oleh Imamura, akhirnya Thierpoorten bersedia melakukan penyerahan total. Panglima KNIL tersebut menandatangani perjanjian penyerahan pasukan Belanda kepada Jepang. Setelah itu, pada tanggal 9 Maret 1942, stasiun radio Nirom mengumumkan berita penyerahan atas nama Panglima KNIL oleh seorang staf umum. Berita penyerahan tersebut kemudian memuat perintah kepada seluruh tentara KNIL untuk meletakkan senjata dan melakukan penyerahan kepada tentara Jepang yang terdekat. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan pada masa zaman pendudukan Jepang. Adapun kebijakan pemerintah Jepang di bidang sosial seperti pembentukan tonarigumi atau rukun tetangga. Pembentukan RT ini bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan memudahkan dalam mengorganisir kewajiban rakyat serta memudahkan pengawasan dari pemerintah desa. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi siapa yang boleh mendapat pendidikan, sehingga rakyat miskin dapat mengenyam pendidikan. Jepang juga menerapkan kerja paksa atau romusa. Kebanyakan dari romusa itu adalah petani yang bekerja di Indonesia. Sekian penjelasan tentang
proses masuknya Jepang ke Indonesia dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.